Aku pernah ada di fase bangun tidur, buka HP, niatnya cuma sebentar, tapi tiba-tiba udah siang. Kerjaan belum mulai, tapi energi udah habis duluan. Dan anehnya, itu kejadian hampir tiap hari. Sampai suatu titik, aku sadar. Bukan hidupku yang gak berkembang, tapi aku yang diam di tempat karena kebiasaan kecil yang terus aku ulang. Itu sedikit kisah nyata, dan Mami yakin semua yang nonton ini juga pernah di fase itu kan? By the way, apa kabar bestie? Ketemu lagi sama Mami di channel yang bikin kalian sadar tentang diri sendiri dan sadar bahwa kehidupan ini indah banget. Channel apa? Ya, sadar gelap dong pastinya. Gimana? Kalian sehat-sehat kan di sana? Hari ini Mami mau bahas tentang kebiasaan buruk atau bad habit dan kebiasaan baik atau good habit. Pembahasan ini terinspirasi dari buku Is It Bad or Good Habits? Karya Sabrina Ara yang udah Mami baca. Sebelum masuk ke pembahasan, Mami sarankan buat tekan tombol subscribe-nya agar kalian yang baru bergabung di sini juga bisa ikut belajar upgrade diri untuk kehidupan yang lebih baik. Dan yang udah subscribe dan dukung Mami, makasih banget ya. Jangan lupa untuk tekan share, like, dan ramein komentarnya agar video ini bisa sampai ke teman-teman kita yang sedang tersesat di luar sana dan bisa menjadi inspirasi untuk mereka yang berjuang bertemu dengan diri sejatinya. Coba kamu ingat-ingat hari kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pas bangun, pasti langsung buka HP. Terus scroll bentar. Jadi lama. Dan kebablasan tuh. Iya enggak? Niatnya sih mau produktif ya. Tapi malah ke distract. Akhirnya kerjaan ditunda. Terus malamnya nyesel. Tapi besoknya diulang lagi tuh, tanpa sadar. Kedengar familiar gak nih teman-teman? Tenang, itu bukan cuman kamu kok guys. Banyak banget orang hidup di pola yang sama kayak gini. Tapi gak sadar kalau itu sebenarnya jebakan kebiasaan. Dan yang bikin lebih bahaya, semua itu terasa normal, sampai kita nggak nyadar sama kebiasaan buruk kita. Jadi gini, bad habits itu jarang kelihatan kayak sesuatu yang jahat. Dia nggak langsung ngerusak hidupmu dalam sehari. Tapi dia berproses pelan-pelan, diam-diam, dan konsisten banget. Mami kasih contoh yang paling umum deh. Contoh paling umum, yang pertama. Kayak scroll tanpa tujuan tadi tuh. Awalnya cuma mau refreshing bentar. Tapi tanpa sadar, 1 jam udah hilang aja. Padahal 1 jam itu bisa dipakai buat kita nyari peluang loh. Nah, yang lebih parah, otak kamu jadi terbiasa dapat hiburan instan dari scroll media sosial itu. Apalagi nonton ciwi-ciwi joget. Pasti betah tuh. Ayo, ngaku. Akhirnya apa? Hal-hal yang butuh effort misalkan kayak belajar, kerja, bahkan mikir, tuh jadi terasa berat. Kebiasaan buruk yang kedua yang paling umum tuh nunda-nunda guys. Kamu bilang ke diri sendiri, nanti aja deh, masih ada waktu.
Padahal sebenarnya bukan karena ada waktu, tapi karena kamu lagi menghindari rasa nggak nyaman aja sih. Dan biasanya, makin sering kamu nunda, makin kamu kebiasaan lari dari tanggung jawab. Terus bad habit yang ketiga tuh, pikiran sering overthinking, sama hal yang belum tentu terjadi. Kamu capek sendiri mikirin kemungkinan terburuk, padahal belum tentu kejadian. Astaga, pede banget ya. Nah, dari situ, energi mental bisa habis, tapi kamu nggak maju kemana-mana. Bad habit yang keempat itu soal lingkungan dan konten negatif. Apa yang kamu tonton, kamu dengar, dan kamu baca, itu ngebentuk cara pikir kamu. Kalau tiap hari kamu konsumsi hal negatif, contohnya drama, toksik, pesimis, lama-lama kamu jadi orang yang sama kayak gitu juga. Hati-hati deh. Yang sering orang gak sadar, bad habits itu bikin kamu nyaman banget. Tapi di saat yang sama, dia juga bikin kamu stuck. Dia kayak comfort zone palsu. Kamu jadi ngerasa santai, ngerasa aman. Padahal sebenarnya kamu lagi jalan di tempat. Sekarang kita balik deh. Kalau bad habits bisa ngerusak hidup kita pelan-pelan, berarti good habits juga bisa ngebangun hidup kita pelan-pelan, guys. Masalahnya, efeknya gak bisa langsung instan nih. Makanya banyak orang gak sabar, terus gak betah buat membangun good habits. Masak Indomie aja gak bisa instan ya, Beb. Padahal udah tertera instan di bungkusnya. Coba bayangin ini. Good habits itu bukan tentang langsung jadi disiplin banget. Bukan juga tentang berubah total dalam semalam. Tapi tentang kamu memulai jadi sedikit lebih baik dari dirimu yang kemarin. Misalnya, hari ini kamu nahan diri buat gak scroll terlalu lama. Besok, kamu mulai nyicil kerjaan lebih awal. Lusa, kamu mulai lebih sadar sama waktu kamu. Ini kecil banget kelihatannya, tapi justru itu yang ngebentuk arah hidup kamu. Ada satu hal penting yang sering dilupain. Good habits itu bukan soal motivasi, tapi soal keputusan kecil yang kamu ulang terus di daily life kamu. Karena jujur aja, kamu gak akan selalu semangat. Akan ada hari di mana kamu males, capek, bahkan pengen balik ke kebiasaan lama. Dan di titik itu, yang bikin kamu beda bukan seberapa besar niatmu, tapi seberapa kuat kamu tetap menjalani walaupun ada rasa gak enak di dalam sana. Dan satu lagi, good habits itu bukan cuma soal apa yang kamu lakuin, tapi juga tentang apa yang kamu berhenti lakuin. Ya, kayak berhenti overthinking berlebihan, berhenti nunda hal penting, terus berhenti ngasih terlalu banyak waktu ke hal yang bikin kamu stagnan. Karena gini, berkembang itu bukan nambahin banyak hal baru, tapi ngurangin hal yang selama ini nahan kamu untuk berkembang. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa belum berubah banyak, itu bukan berarti kamu gagal ya guys. Bisa jadi kamu lagi menjalani prosesnya. Dan percaya deh, kalau kamu terus jaga kebiasaan kecil itu, hasilnya bakal kelihatan banget, cepet atau lambat.
Jujur aja ya guys, kebanyakan orang tuh bukan gak tahu harus ngapain. Mereka sebenarnya tahu, cuma gak mau ngelakuin. Kayak nunggu mood dulu, nunggu semangat, nunggu waktu yang pas dulu. Kelamaan itu mah. Waktu yang pas itu gak pernah dateng guys. Gini Beb, orang yang berubah itu bukan yang paling termotivasi, tapi yang tetap jalan walaupun lagi gak pengen. Kalau kamu mau mulai berubah, mending jangan langsung ekstrim deh. Coba langkah-langkah ini guys. Step pertama, sadarin dulu satu bad habit yang paling sering kamu lakuin. Jangan banyak-banyak dulu ya. Buat pemanasan aja dulu, biar otak kita gak kaget sama hal baru. Step yang kedua, kurangi sedikit kebiasaan scroll kamu tuh. Bukan langsung stop total sih. Soalnya kita juga butuh hiburan di kala stres juga kan. Cuma kita harus ngasih waktu aja biar tertib gitu. Misalnya dari 3 jam scroll nih, jadi 2 jam dulu. Terus, step yang ketiga adalah ganti dengan satu good habit kecil. Misalnya 10 menit belajar atau baca buku. Kenapa baca buku? Dari membaca, kamu bakal dapetin wawasan luas guys. Mami rekomendasiin baca buku self-improvement deh, kalau kalian beneran pengen upgrade diri. Dan step yang keempat adalah dengan mengulang atau merepetisi good habit tiap hari. Gak perlu sempurna juga sih. Yang penting konsisten aja tiap hari. Karena perubahan besar itu datangnya dari hal kecil yang gak kamu skip guys. Oh iya guys, kalau kamu ngerasa butuh panduan yang lebih jelas dan lebih terarah nih, Mami ada rekomendasi kok, tenang aja. Soalnya, dulu aku juga sempat ada di fase bingung gitu. Gak tahu harus mulai dari mana. Terus kebiasaan apa yang perlu diubah. Dan gimana caranya biar bisa konsisten gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama buku Is It Bad or Good Habits ini. Tadi Mami juga udah sebut buku ini di awal video kan? Nah, buku ini rekomendasi banget buat kamu yang mau merubah bad habit jadi good habit. Di buku ini juga dijelasin dengan simple tapi ngena banget tentang gimana kebiasaan kecil bisa ngerubah arah hidup kita. Dan yang paling penting, gimana cara benerin kebiasaan itu pelan-pelan. Jadi bukan cuma teori aja ya, tapi bener-bener ngebantu kamu buat mulai dan praktek. Kalau kamu mau baca ini, bukunya ada di TikTok aku ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi atau di pin komentar deh, biar kalian gampang nyarinya. Cek aja nanti, harganya murah pastinya. Dari pembahasan ini, kita ambil kesimpulannya gini. Kamu gak harus langsung jadi sempurna hari ini kok. Gak harus langsung berubah total juga. Yang penting, kamu berani memulai. Mulai dari hal kecil yang kamu sanggup lakuin sekarang. Kalau hari ini kamu bisa sedikit lebih baik dari kemarin, itu udah cukup. Dan kalau nanti kamu jatuh lagi, ya gak apa-apa. Itu wajar guys. Pokoknya jangan nyerah aja deh. Kalau butuh bantuan, kamu bisa balik ke sini lagi, nonton video Mami kok. Karena gini,
Perubahan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan, walaupun pelan. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri juga ya. Tapi juga jangan berhenti. Kita jalan bareng-bareng deh. Kita sama-sama berjuang di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa komentar aja ya. Komentar kalian pasti dibaca kok. Tetap semangat menikmati kehidupan yang indah ini. Tetap sadar dan tetap high vibes guys. Have a nice day everyone. Muah muah muah. I love you.